Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi hari ini tanggal 6 November 2021. Kepada setiap keluarga kita satu persatu, Bapak Ibu Saudara yang semua dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus begitu setia, tapi seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Mari kita membangun hidup kita setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hak kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan biar hari yang indah ini, di pagi ini, hari Sabtu, minggu pertama di bulan November ini, kita mau pegang janji Tuhan. Kita membangun kualitas hidup kita. Kita sampaikan, kita bawa hidup kita hidup yang berkualitas, hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian seperti Yesus. Menjadi kerinduan kita hidup seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Sajaku minta, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, to be like Jesus, to be like Jesus. Seperti Tuhan Yesus, kerinduan kita, haleluya. Itu haleluya, jauhku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Amin, haleluya. Tuhan mau pakai kita seperti Tuhan Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga.
akan ubahkan hidup kita, supaya kita tidak melangkah menurut kehendak daging kita, tetapi Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk berjalan di jalan Tuhan, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama saya, bersama Bapak Ibu. Hari-hari kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi mari itu masuk di dalam kerajaan surga, harus kita menjadi serupa dengan Kristus, seperti Yesus. To be like Jesus. Kalau tidak seperti Yesus, mau seperti apa Bapak Ibu? Coba tolong Bapak Ibu pikirkan. Seperti manusia, manusia mati. Seperti iblis masuk dalam neraka. Siapa figur yang sempurna selain hanya Tuhan Yesus? Itu menjadi kerinduan kita. Kata firman Tuhan kita tadi yang sudah kita baca, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak Yesus sempurna. Mari kita mau bahas jejak Tuhan Yesus seperti apa. Mari kita mau baca sama-sama dalam kitab Yosua. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita diizinkan Tuhan hari-hari kita gali firman Tuhan, supaya kita makin dewasa, makin mengerti. Firman Tuhan menjadi pegangan yang sempurna. Guidance book, guidance holy book dalam hidup kita. Karena tidak ada yang paling sempurna selain bersumber datang dari Yesus Kristus. Satu panutan yang agung, mulia, dan kudus. Sempurna di atas segala-galanya. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari puji Tuhan. Kata firman Tuhan katakan dalam ayat 8 ayat 6. Supaya kita bersih dan jujur. Nah, salah satu ini. Dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, Tuhan baik bagi orang bersih dan jujur, tulus hatinya. Jadi mari kita belajar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan membentuk hidup kita. Kita diproses oleh Tuhan. Biarpun sakit Bapak. Sakit kita, tidak mudah dibentuk sama Tuhan. Seperti saya kasih ilustrasi ya. Kalau Bapak Ibu ingin cuci baju, ya ini ilustrasi yang baik sekali. Baju setelah kita pakai kotor. Hidup kita kalau kita pakai di dunia ini, hidup kita kotor. Karakter kita kotor, maka perlu kita dicuci. Kalau baju dicuci, coba lihat. Disabun, disikat. Seandainya baju itu bisa bicara, pasti dia berkata sakit. Karena digosok kan. Dicuci dia dengan sabun, diperes. Sampai dilecek-lecek. Yang tadi rapi, tapi begitu pakai bau Bapak Ibu ya kan. Sudah pakai 1 hari sudah bau. Hidup kita bau. Kalau kita hidup di dalam dunia nih, bau, mohon maaf, tidak ada bau harum. Tapi diproses, dicuci itu baju. Bila perlu, setelah digosok, setelah dicuci, kena sabun, sakit Bapak. Contoh kalau tubuh kita luka, kena sabun perih Bapak ya. Apalagi baju kalau kita cuci, seluruhnya kita gosok. Seluruhnya kita cuci bersih. Kita sikat sampai bersih. Dengan sabun, bila perlu dengan pemutih. Segala macam kita kerjakan. Supaya baju yang kita cucinya bersih kembali. Kalau sudah setelah cuci, masih diproses lagi Bapak Ibu. Apa? Dijemur panas. Coba kalau kita jemur panas, kita aja mungkin sebentar kita panas. Tidak kuat kita masuk dalam rumah. Kalau baju tidak terus tanpa waktu. Sampai dia panas terik matahari. Sampai kering. Begitu kering, seandainya dia bisa berbicara, pasti dia teriak dong, si sinar matahari. Kita aja kalau di jam 12, jam 1, panas tidak kuat kita Bapak Ibu. Bayangkan seperti baju itu. Setelah dikering, masih kita disetrika saudara. Seandainya baju itu bisa bicara, nangis tuh, setrika kan panas Bapak Ibu. Tapi setelah diproses setrika, menjadi baju yang indah. Kita layak, kita pakai itu baju. Demikian dalam kehidupan kita. Biar hidup kita diproses sama Tuhan. Jadi baju yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intalah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang sekali itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim, dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apa yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan menyelamatkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan berkatakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatinya suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatinya Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatnya Agan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkata Yosua kepada anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Han menjawab Yosua, katanya, benar, aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu, jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, maka ku ambil. Semua itu sembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Han, dan perak itu dibawa sekali. Maka mereka mengambil semua itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di depan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebagai batang, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semua itu dibawa ke lembah Akor. Berkata Yosua, seperti engkau menyalahkan kami, mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melempari dia dengan batu.
semuanya dibakar dengan api dan dilepari dengan batu. Ayat 26 terakhir. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutnya Lembah Ahor. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Demikianlah kita semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah anak Tuhan yang setia baca firman Tuhan, setia cinta Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan selalu saya berkata, mari kita anak Tuhan, cinta Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, dan menjadi pelaku-pelaku firman dengan penuh rasa tanggung jawab. Coba kita lihat di sini. Dosa tidak boleh disimpan, Bapak Ibu. Semua mata Tuhan ada di segala tempat. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan kan melihat perbuatan baik dan jahat setiap kita. Kalau kita lihat di sini, hidup ini adalah sebuah peperangan. Seperti bangsa Israel perang dengan bangsa Ai, yang sebetulnya kota itu tidak terlalu banyak penduduknya. Tapi kalau kita lihat di sini, waktu peperangan bangsa Israel lawan kota Ai, bangsa Israel kalah, lari dia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hidup peperangan dalam dunia ini, banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan. Dan sering kalau kita lihat menghadapi cobaan tidak pernah berhenti. Tapi perlu kita sadar seperti bangsa Israel. Kenapa kok kalah perangnya? Ternyata ada dosa yang tersembunyi. Yang secara manusia tidak lihat. Tapi mata Tuhan dari surga melihat. Tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Mungkin di sini Ahan bin Karmi dari suku Yehuda. Kalau kita lihat di sini, karena dosa dilakukan karena nuruti hawa nafsu daging. Coba lihat di sini. Ayat 20 dikatakan, ayat 20. Yosua pasal 7 ayat 20. Lalu Ahan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21. Aku melihat di antara barang jarang itu jubah yang indah. Coba ini. Lihat dengan mata. Dosa itu memang enak Bapak Ibu. Dosa dilakukan oleh manusia, mencuri barang-barang yang dilarang sama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, banyak seperti Hawa jatuh dalam dosa karena mata. Maka kita minta sama Tuhan setiap kita kalau kita keluar rumah, kemanapun kita pergi, maka pentingnya kita selalu berdoa. Supaya mata kita dikuduskan, kehidupan kita disucikan dari firman Tuhan. Jangan kita mudah tergoda Bapak Ibu. Karena dosa tidak bisa disimpan. Seperti dalam Yesaya pasal 59. Coba kita lihat. Yesaya 59 ayat 1 demikian firman Tuhan ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarnya pun tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Coba ini. Bangsa Israel kalah dalam perang. Sampai Yosua menangis, dia mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya di ayat yang ke-6 sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Dia menangis, kenapa Tuhan kok kalah Tuhan peperangan dengan bangsa yang kecil. Banyak orang yang mati dan malu. Tapi kenyataannya kenapa? Karena simpan dosa yang tersembunyi. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita ikut Tuhan Yesus. Kita jaga hidup kita. Hati diisi dengan firman Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Sudah saya katakan. Hidup kita sudah diperbarui. Kita orang Tuhan. Anak Tuhan. Anak Kristen. Bukan Kristen-Kristenan. Tapi mari menjadi orang Kristen tenanan. Kristen yang hidup baru. Hidup kudus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan simpan dosa. Jauh dari dosa. Kelihatannya dosa tidak kelihatan. Tapi cepat atau lambat dosa nanti ketahuan. Dalam nama Yesus kita buang dosa. Sebagai terakhir 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Supaya kita betul-betul takut sama Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini. Supaya membawa kita jangan pernah simpan dosa. Tapi mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mau hidup jauh dari dosa. Tapi hidup dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18 dikatakan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita jauh dari dosa. Jangan mencemah barang-barang yang najis. Dunia
Dosa itu milik iblis. Tapi hidup kita sudah dibeli dengan harga tunai. Hidup kita milik Kristus. Dan di dalam Kristus ada ciptaan baru. Mari seperti dalam pujian tadi. Hidup seperti Yesus. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Karakter hati kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan perkara dunia. Inilah orang-orang kalau selalu materialistis. Kelihatan mata senang dengan dunia, dunia akan lenyap. Dunia hanya kesenangan tipu muslihat. Dunia tipu semu, kesenangan semu. Dosa menceraikan kita dari kasih Allah. Tapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, jauh dari dosa, tapi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka keselamatan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah begitu indah. Kita mau hidup kudus, hidup layak berkenan sama Tuhan. Mau rindu kita, mau seperti Yesus. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Itu saja yang ku sampai ke surga. Amin. Saya mau kerinduan kita bersama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jago kita, amin, haleluya, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.